life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so fuck. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini bukan tentang diet, tapi tetap urusannya sama berat badan. Dan ini adalah topik yang harus banget teman-teman yang lagi hamil atau yang lagi mau hamil, baru hamil, apapun itu harus banget nonton. Karena ini adalah cerita aku tentang perjalanan hamil aku, tapi tentang berat badannya. Karena aku sempat ngebludak banget berat badannya dan aku menyesali banget terjadi hal seperti itu. Jadi semoga video aku yang kali ini bisa membantu teman-teman yang lagi hamil supaya lebih aware dan lebih tahu, oh ternyata ini ya sebabnya kenapa ada orang yang bisa berat badannya naik luar biasa ketika hamil, dan ini sebenarnya juga nggak sehat. Jadi waktu aku hamil itu, aku dari awal sampai 10 bulanan ketika mau melahirkan itu, aku naik 35 kg. Bayangin ya teman-teman, 35 kg itu hampir kayak banyak banget, dan aku rasa jarang banget sih ada orang yang naik berat badannya sebanyak itu. Makanya aku di sini mau sharing ke teman-teman kenapa aku bisa jadi kayak gitu supaya teman-teman yang lagi hamil aware dan jangan sampai kamu ngulangin kesalahan yang udah aku lakuin gitu. Jadi waktu awal itu aku hamil di berat badan sekitar 50 sampai 52 gitu ya, karena dulu aku rajin olahraga dan aku itu tipikal yang sayang banget sama badan. Aku tuh nggak pernah gemuk seumur hidup aku, jujur. Jadi kayak aku tuh takut banget gemuk gitu kan, dan ya berat badannya segitu aja terus. Tapi ternyata waktu aku hamil, berat badan aku langsung kayak tinggi luar biasa. Aku sampai di angka 86 waktu mau ngelahirin. Terus pas aku lahiran, terus pulang, aku timbang lagi gitu ya setelah air bayi dan semuanya cairan-cairan itu keluar, masih kesisa sekitar 82 kilo di badan aku gitu. Jadi aku sih pernah sharing ya tips-tips dietnya ya. Semua yang aku sharing di YouTube ini kan sebenarnya tentang perdietan. Nah itu sebenarnya tips-tips aku selama menghadapi itu. Tapi yang kali ini itu aku mau kasih tahu kalian kenapa aku bisa sampai segendut itu gitu ya. Jadi ini dia sharing aku tentang 3 penyesalan aku selama aku hamil. Yang pertama, udah jelas kalau ngomongin gendut itu udah pasti gara-gara makan. Jadi waktu aku lagi hamil itu mungkin karena saking excitednya dan saking kayak semua orang tuh seneng gitu kan. Jadi aku tuh minta apapun, aku tuh mau makan apapun, aku tuh dibikinin sama mami aku gitu. Terus kan sekarang cari makanan tuh gampang banget gitu ya. Kamu tinggal pesan online gitu datang, pesan online datang. Apalagi dulu aku tinggal di apartemen gitu. Jadi makanan tuh gampang banget, di sekitar itu tuh banyak gitu. Dan mindset aku tentang makan saat hamil itu cuma mikir satu sih, oh kalau aku pengen makan, jangan-jangan ini emang anaknya yang kepengen makan, nanti juga anaknya yang gede bukan aku gitu ya. Dan ternyata itu teori yang salah banget. Jadi kalau teman-teman sering denger gitu ya, nggak apa-apa kalau lagi hamil makannya yang banyak, anaknya yang kepengen, salah teman-teman. Itu mental kita yang nggak siap gitu. Jadi jangan sampai kalian kayak aku kebablasan makan segala macam gitu ya. Dan dulu bahkan aku itu pernah kalau pengen makan Indomie atau mie instan gitu ya, aku tuh bisa makan 3 bungkus sekali makan. Jadi bayangin, aku tuh makannya parah banget sih waktu hamil, dan aku menyesali banget karena dulu aku tidak mensortir aku tuh mau makan yang sehat atau enggak, apapun aku makan gitu ya. Memang sih mungkin ada efek karena aku hamilnya anak cowok waktu itu, jadi banyak yang bilang kayak oh mungkin kalau hamil anak cowok memang jadi kepengen makan gitu. Tapi kita tuh sebenarnya juga nggak segitu terpengaruhnya sih sama hal-hal seperti itu. Jadi harusnya kita bisa mengendalikan. Cuma memang karena waktu itu aku belum ngerti, dan memang pengetahuan di sekitar aku juga nggak ada yang mendukung itu. Dan semua orang tuh mikirnya kayak ya udahlah, kamu kan badannya kurus gak apa-apa, menggemuk gitu ya. Dan ternyata itu cara pikir yang salah banget, karena pada akhirnya aku jadi gendut banget dan aku menyesali banget. So buat teman-teman yang lagi hamil atau baru mulai hamil, kalian harus aware banget, jangan sampai nafsu makan itu dan mindset tentang makan itu nggak apa-apa kok anak yang mau, itu salah banget. Jadi kalian nggak boleh ngulangin kesalahan aku. Yang kedua adalah males skincare. Ini balik lagi sih, jadi banyak orang yang bilang oh itu mah gara-gara anaknya cowok gitu ya, jadi maminya males dandan, males skincare. Padahal sebenarnya menurut aku nggak ada hubungannya sih teman-teman. Jadi aku tuh basically emang waktu itu kayak males aja gitu kan, kayak nggak mau. Apalagi memang kulitnya berubah ketika kita lagi hamil, kulitnya akan lebih
keruh, lebih kusam gitu. Nah justru di saat seperti itulah kita harus ngerawat, karena waktu itu aku selain aku gendut, kulit aku jadi kusam banget, rambut aku jadi kacau banget. Pokoknya pas hamil tuh aku kacau banget bentuknya, sampai aku jarang banget ada foto. Makanya ketika aku membangun channel ini, teman-teman tuh banyak yang kayak mikir, ini orang kayaknya nggak ada foto yang gendut banget. Iya emang nggak ada teman-teman, karena aku nggak pernah foto. Aku tuh insecure itu di saat aku hamil gitu, takut banget ngelihat diri aku sendiri karena emang sejelek itu dan segendut itu gitu. Jadi ada sih beberapa dokumentasi gitu ya, tadi aku udah kasih lihat cuplikan-cuplikannya, tapi memang nggak banyak gitu loh. Jadi selain sejarah-sejarah foto ini yang nggak banyak, semoga sih apa yang aku ceritain ini bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Kamu lagi hamil itu kamu nggak boleh males skincarean, meskipun memang agak ribet karena kita harus ganti semua skincare kita dengan yang cocok untuk ibu hamil. Kan nggak semua kimia itu boleh gitu ya untuk ibu hamil, tapi balik lagi basic aja. Yang penting kamu tuh pakai sunblock, kamu pakai skincare yang dasar-dasar kayak pelembab gitu-gitu, supaya kamu juga kulitnya nggak rusak gitu. Yang ketiga, ini adalah kebiasaan yang agak aneh, tapi menurut aku ini salah satu sebab kenapa aku bisa jadi gendut banget. Aku tuh dulu waktu hamil pakai bajunya gede semua. Jadi memang ketika badannya udah mulai 4 bulan, 5 bulan, itu kan aku udah naik banyak banget, udah sekitar 15 kilo gitu ya. Jadi badannya udah gak bagus, akhirnya aku tuh beli daster untuk ibu hamil. Ya memang sih daster ini nyaman banget ya kalau kita lagi hamil gitu, tapi ternyata kebiasaan pakai baju gombrong atau yang gede gitu ya, kamu jadi nggak aware kalau badan kamu tuh semakin lama semakin besar, dan ini memang secara psikologis berpengaruh gitu ya. Jadi menurut aku kalau kamu lagi hamil, baiknya tetap pakai ukuran baju yang normal ya, jangan yang sempit juga, jangan yang crop top juga gitu ya, tapi yang normal yang memang fit di badan kamu, supaya ketika kamu mengalami berat badan yang naik, kamu tuh aware gitu kalau oh iya ya kok ternyata secara dilihat mata udah nggak indah ya. Karena waktu itu kalau aku pakai daster badannya ya nggak kelihatan karena ketutupan kain semua gitu kan. Jadi begitu ditimbang gitu kan baru kaget gitu, dan itu aku nyesel banget sih kenapa waktu itu aku selalu pakai baju-baju yang gede. Ternyata merubah cara pakaian kita menjadi pakaian yang lebih fit di badan ini juga bekerja ketika aku mulai diet. Jadi waktu aku berat badannya sekitar 60, udah mau mulai ke 50 gitu ya, itu kan udah masa-masa yang berat banget, karena sebenarnya secara kasat mata badannya udah fine-fine aja kalau pakai baju normal. Akhirnya aku memutuskan untuk selalu pakai baju yang seperti ini guys, tuh yang tali-tali, yang seksi-seksi ya, makanya di rumah ya, jadi bukan keluar juga malu gitu. Tapi ketika kita pakai baju yang fit di badan, gak harus kayak gini juga sih, yang penting pas. Kalau mau kaos yang nempel di badan gitu, kita akan jadi nyadar gitu, oh iya kok ternyata ada lipat-lipat di sini, lipat-lipat di sana. Nah itu cukup bisa membantu kita secara mental untuk oh ya berarti aku harus diet lagi, berarti aku belum bagus gitu, supaya kita terpancing juga gitu loh menjadi tubuh yang lebih baik gitu, nggak harus senang dengan berat badan yang belum ideal gitu. So itu dia 3 penyesalan aku selama aku hamil, yaitu adalah makan barbar, pakai daster, dan males skincarean. Nah 3 hal ini teman-teman harus hindari banget ketika kamu hamil, supaya kamu hamilnya juga lebih bagus. Karena selain untuk bayinya, kitanya juga harus happy, kitanya juga harus bentuknya tuh indah gitu ya, supaya secara mental juga kita happy gitu ngejalanin program hamil itu. Selain itu, naik berat badan berlebih saat hamil itu juga nggak baik karena bisa berpengaruh kepada kesehatan kita dan anaknya. Jadi teman-teman wajib banget ya jangan sampai berat badan itu naik berlebihan kayak aku, karena untungnya waktu itu aku karena dikontrol juga sama dokter, akhirnya tekanan darahnya cukup baik, walaupun memang di akhir-akhir tuh udah mulai tinggi. Tapi inget ya kalau kamu lagi hamil itu tekanan darah tuh bahaya banget. Jadi berat badan bener-bener harus dijaga, kenaikannya harus normal aja, dan pastikan kamu makan juga makanan yang sehat. Itu dia sharing aku tentang penyesalan aku selama hamil. Semoga teman-teman yang lagi hamil sehat terus. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk selalu support aku dengan subscribe, like, comment, and share. Okay? Thank you and bye-bye. Living life, every day, late at night, not okay. All I want,
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can say